Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kali ini ya, di video kali ini. Teman-teman sekalian, aku bakal ngebahas tentang yang namanya keresahan. Mungkin nggak terlalu panjang lebar ya, mungkin cukup ringkas aja. Bahwasanya yang lebih spesifik adalah tentang bagaimana sih kita caranya mencari keresahan. Tapi mungkin cukup kontroversial ya, bahwasanya mencari keresahan bukannya mestinya kita menghindar dari suatu yang namanya keresahan. Nah, oleh sebab itu mungkin kita harus sepakati terlebih dahulu nih, gitu kan. Tapi mungkin ada yang tidak sepakat juga ya. Bahwasanya pikirku adalah keresahan itu mesti dicari gitu loh. Karena kita ketahui bahwasanya para kreator atau para inovator ya, itu benar-benar mengagungkan yang namanya suatu keresahan. Artinya mereka itu membuat suatu keresahan sebagai yang namanya modal dia untuk menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan suatu karya atau produk-produk tertentu yang mana bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi aku pikir keresahan itu cukup positif gitu loh. Kedudukannya sih tidak sesuatu yang negatif ya, sebagaimana yang mungkin orang-orang di luar sana itu berpikir kita harus hindari keresahan karena itu negatif. Tapi bagiku keresahan itu sesuatu yang positif karena itu modal dasar untuk membuat sesuatu yang lebih baik ya. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas tentang yang namanya keresahan itu sendiri apa sih gitu loh. Nah, keresahan itu adalah suatu perasaan dalam diri kita yang mungkin kita merasa tidak enak atau merasa khawatir juga, dan bahkan mungkin kita ngerasa ada sesuatu yang mengganjal. Nah, keresahan ini muncul karena adanya suatu masalah. Ya, jadi kita bersinggungan dengan suatu masalah yang ada di sekitar kita. Ataupun keresahan ini muncul latar belakangnya adalah ketidakpuasan kita terhadap suatu hal. Jadi ada yang namanya self satisfaction yang mana itu lack ya, ataupun tidak terjadi, sehingga kita merasa resah terhadap hal itu. Nah, tapi problemnya adalah bagaimana di dalam hidup kita itu udah lempeng-lempeng aja atau udah baik-baik aja gitu. Artinya tidak ada sama sekali dalam hidup kita itu suatu keresahan ya. Sebagaimana kita tarik lagi ya, bahwasanya keresahan itu cukup penting karena itu modal dasar untuk membuat sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang baru gitu, berguna untuk sekitar kita. Tapi kalau hidup kita tidak ada keresahan, nah bagaimana itu ya kan? Nah, aku anggap bahwasanya when everything always goes well, okay, there must be a problem. Jadi bagiku sendiri adalah ketika semuanya itu udah berjalan cukup baik ya, berjalan mungkin ya sangat baik ya, tidak ada suatu permasalahan sama sekali. Nah, berarti ada masalah di situ. Karena kalau kita menjalani kehidupan, menjalani hari-hari kita tanpa adanya suatu masalah sedikit pun, ataupun kita tidak mengalami keresahan, berarti ada suatu masalah dalam diri kita. Oleh sebab itu, ya kita harus mencari keresahan tersebut. Ya, aneh mungkin ya, mencari suatu keresahan. Nah, kembali lagi, konteks atau konsepnya adalah kita butuh keresahan untuk membuat sesuatu yang baru, karena notabene manusia itu punya kecenderungan untuk ingin menyelesaikan suatu masalah. Karena orang yang positif atau orang yang ingin selalu berkembang adalah cari masalah atau membuat suatu masalah dan diselesaikan agar dia mampu untuk naik level ke tahapan berikutnya atau ke performa yang lebih baiknya atau membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa mencari keresahan atau bahkan membuat suatu keresahan gitu. Nah, yang pertama mungkin adalah kita harus merefleksikan diri ya gitu loh. Artinya ya kita itu mesti banyak-banyak introspeksi diri. Apa sih yang terjadi dalam hidup kita gitu kan? Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari atau lingkungan kita yang benar-benar dekat sekali gitu loh. Tidak perlu lingkungannya begitu jauh yang tidak bisa kita jangkau. Ya lingkungan yang sehari-hari kita mungkin di rumah atau enggak di tempat kerja atau bahkan ya di tempat kita belajar di kampus dan lain sebagainya. Apa sih yang sudah kita lalui atau udah kita lewati, apa yang sudah kita bahas, kita alami dan lain sebagainya. Itu kita introspeksi. Pasti aku yakini apa yang sudah kita alami itu ada sesuatu yang nge-trigger kita sehingga itu muncul suatu yang namanya atau kita anggap itu sebagai yang namanya suatu masalah.
oh ini kurang nih kemarin. Meskipun baik-baik saja tapi mungkin kurang kurang baik gitu kan. Ataupun kurang sempurna lagi gitu kan. Jadi kita bisa sesuatu yang baik tadi kita bisa rupakan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, keresahan bukan sesuatu hal yang benar-benar problem banget ya gitu kan, atau suatu bencana dan sebagainya. Tapi keresahan itu mungkin bisa kita anggap adalah sesuatu yang baik tapi belum totally baik gitu loh ya. Sorry kalau diksinya agak membingungkan, tapi ya seperti itu, kita udah anggap itu baik tapi emang kurang sempurna lah ibaratnya. Nah, bisa itu kita anggap sebagai namanya keresahan. Jadi kita buat itu menjadi lebih baik lagi. Misalnya dalam urusan perkuliahan, kita udah dapetin nilai B gitu kan misalnya, dan itu baik bukan? Menurutku baik sih nilai B, tapi mungkin kita bisa lebih sempurnakan lagi menjadi A, atau bahkan yang sudah A, bagaimana caranya ini tetap bisa bertahan, tidak turun. Nah, kita bisa anggap itu sebagai suatu keresahan juga. So, gak masalah banget. Keresahan itu bagi sebagian orang itu macam-macam ya bentuknya ya. Bisa yang benar-benar problem gitu kan, atau sesuatu yang sudah baik bahkan untuk bisa dipertahankan lagi. Jadi, kembali lagi bahwasanya keresahan itu penting bagi kita semua ya, karena biar kita bisa lebih baik lagi atau bahkan konsisten untuk jadi lebih baik. Nah, selain daripada introspeksi diri, melihat sesuatu yang udah terjadi dalam hidup kita, selanjutnya adalah ya kita perbanyak diskusi. Kalau kita tidak bisa introspeksi diri dalam artian kita melihat kayaknya fine-fine aja deh, kemarin-kemarin oke-oke aja dan tidak ada masalah, tidak ada keresahan. Kalau tidak ketemu pada saat introspeksi diri ya kita diskusi dengan orang lain. Kita berbanyak membahas sesuatu dengan orang lain, membahas topik-topik yang mungkin relatif baru gitu kan, atau mungkin ya sesuatu yang benar-benar different gitu loh dari apa yang menjadi expertise kita. Karena aku rasa sih dengan kita berdiskusi dengan topik-topik yang baru, kurang lebihnya topik-topik tersebut yang sudah kita bahas dalam diskusi tersebut kita bisa tarik lagi ke dalam expertise kita atau bidang kita sehingga kita bisa lebih kembangkan itu. Nah, pasti kita tidak sempurna bukan? Ketika kita sudah ahli pada bidang tertentu ya pasti ada suatu kekurangan gitu kan, atau kita rasa kurang lengkap gitu loh. Jadi mungkin kita bisa melengkapi itu dari bidang-bidang yang lain kita kombinasikan. Nah, itulah pentingnya berdiskusi. Selanjutnya adalah ya kita perbanyak, mungkin versi aku adalah baca buku, atau mungkin bahasa lebih generalnya adalah banyak belajar ya. Belajar itu kita bisa anggap sebagai observasi langsung terhadap yang namanya lingkungan kita. Tapi aku mungkin bisa katakan adalah membaca buku. Membaca buku mungkin ya bagi sebagian orang itu cukup aktivitas yang melelahkan atau bahkan yang membosankan. Tapi bagiku sendiri sih tidak, karena dengan baca buku kita akhirnya mendapatkan suatu wawasan, dan itu bisa menstimulus imajinasi kita untuk memvisualisasikan sesuatu yang sebenarnya belum pernah kita visualisasikan dalam pikiran kita. Ya kita ketahui bahwasanya kemampuan ataupun kekuatan dalam memvisualisasikan sesuatu seseorang itu berbeda-beda, tapi dengan membaca buku aku rasa cukup bisa membuat kita memvisualisasikan sesuatu yang belum pernah sama sekali kita visualisasikan dalam pikiran kita. Jadi itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan dalam mencari keresahan ya. Dengan cara tadi aku bisa recap adalah introspeksi diri, terus diskusi, dan juga banyak membaca buku. Aku rasa itu aja. Aku harap teman-teman punya banyak keresahan dan mengolah keresahan itu menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kalian lebih baik atau menciptakan hal yang lebih baik lagi. Itu aja dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.